jika kita semprotkan itu misalkan encer, itu pasti akan meleleh, dan jika terlalu kental kita semprotkan pasti akan membentuk kulit jeruk. Jadi kulit jeruk itu sebenarnya adalah penyakitnya cat. Jadi clear coat yang kulit jeruk itu identik terlalu kental dan anginnya terlalu kecil. Tapi kulit jeruk yang sebenarnya adalah kulit jeruk pada cat, dan itu adalah penyakitnya cat. Jadi jika kita ingin mengecat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sahabat, masih semangat? Ini adalah jamnya lembur. Jadi saya juga pengen lembur sahabat, supaya mendapatkan tambahan lebih. Kok nggak kaya-kaya? Kaya itu relatif sahabat. Jadi kita harus pandai-pandai bersyukur. Apabila kita selalu bersyukur, pasti kita akan merasa kaya. Tapi walaupun kita konglomerat sekalipun, kalau kita tidak selalu bersyukur, pasti kita akan merasa miskin. Tapi yang kita bahas bukan masalah kekayaan atau masalah konglomerat, tapi yang kita bahas adalah cat tentunya sahabat, karena channel saya ini khusus dalam painting. Nah, walaupun sudah malam hari, tapi tidak terpengaruh dengan aplikasi yang saya semprotkan ke media sahabat, karena di dalam open itu sudah didukung dengan lampu sekitar 52 lampu. Jadi sangat terang sekali, dari atas, bawah, kanan, kiri sudah tersedia 8 lampu. Tapi yang saya bahas memang bukan lampu, tapi cat. Nah, tidak sedikit dalam aplikasi cat itu, terutama di warna silver, karena warna silver itu warna tersulit, warna standar yang paling sulit diaplikasikan. Sebenarnya tidak sulit sahabat, kalau kita sudah memahami. Dan di sini saya hanya membagikan pengalaman saya, bukan untuk mengajari atau membagi ilmu, karena dalam kata membagikan ilmu itu sudah dalam kategori mengajari, dan teori yang sudah saya pelajari, walaupun saya paham sedikit tentang teori, tidak selalu benar dengan apa yang saya kerjakan. Jadi walaupun setiap tukang cat pun tetap mengalami kegagalan. Tapi yang saya bahas di sini tentunya hanya teori-teori dan untuk mencegah kegagalan. Nah, sebelum itu kita sekarang sudah melangkah ke bagian kedua, yaitu mencegah atau problem sebelum sebelum aplikasi. Tentunya kita ingin mencegah supaya tidak terjadi masalah baru sahabat. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pencegahan cat, sekarang kita akan melakukan aplikasi ini. Tapi teman-teman jangan lupa untuk selalu mendukung channel saya, karena tanpa teman-teman tentunya channel saya tidak akan berkembang, dan saya juga tidak akan semangat untuk mengembangkan video saya. Jadi kita saling menguntungkan, teman-teman subscribe channel saya dan saya membagikan pengalaman saya. Oke, sekarang saya akan aplikasikan cat. Setelah itu saya akan menjelaskan apa yang ada dalam judul ini sahabat. Halo semuanya sahabat APR, dari yang mas-mas sampai yang om-om dan suhu-suhu semuanya yang menyimak, selamat beristirahat dan salam santun untuk semuanya. Oke teman-teman, dari mana saja yang menyimak video saya ini, jika tidak keberatan silahkan tulis di komentar, dan jika video saya ini bermanfaat buat teman-teman, silahkan subscribe, like, dan bagikan kepada teman yang lainnya. Karena video ini sudah banyak yang saya jelaskan, jadi saya juga simak. Dan jika dalam teori aplikasi ada salah,
Saya berharap teman-teman juga bisa memberikan saran baik kepada saya dengan cara ditulis di komentar supaya saya bisa memperbaiki channel saya selanjutnya. Dan ini adalah langsung lapis kedua setelah melakukan flash off. Setelah itu nanti kita akan menyelesaikan finishing dashboard. Nah, tekanan angin saat dashboard saya gunakan kira-kira sekitar 2 bar sahabat, dan drop coat yang saya pakai kira-kira 1 sampai 1,5 bar. Oke, menurut sahabat ini sudah selesai atau belum? Dan jawabannya adalah sudah. Kenapa kok sudah? Karena saya sudah sering berbicara ketika di dalam open itu didukung dengan open blower, dan ketika kita ingin drop coat secara double coat itu kita flash off-nya tidak terlalu lama dan setengah basah atau medium, lalu kita drop coat secara double coat. Nah, bagaimana supaya kita mendapatkan hasil yang tidak kasar seperti kulit buaya darat? Itu yang pertama, kita harus melihat perbandingan cat pada kaleng. Jika perbandingan cat pada kaleng kita lihat ternyata tulisannya sarden, biasanya kalau beli cat di toko-toko terdekat temen-temen itu biasanya kan bekas sarden, bekas kaleng susu. Jadi kita bingung. Nah, untuk mendapatkan perbandingan itu kita tentunya tanya kepada sang oplosnya. Dan pada umumnya perbandingan cat dan thinner itu antara 1 berbanding 0,8, kedua 1 berbanding 1, ketiga 2 berbanding 1, dan keempat 3 berbanding 1. Itu yang pernah saya pakai. Dan sebelum saya memberikan pengalaman saya tentang perbandingan cat dan thinner, saya akan sedikit cerita supaya teman-teman percaya bahwa yang saya pakai dalam pengaplikasian campuran cat dan thinner, supaya paham dan kita sama-sama mengerti. Waktu saya ada pekerjaan project pengerjaan mobil baru pergantian warna, itu saya dulu memakai DuPont dengan kode atau tipe Sentari 6000, dan itu perbandingannya 3 berbanding 1. Dulu saya dalam aplikasi itu pagi-pagi sahabat, walaupun di dalam api, walaupun di dalam open, walaupun pagi-pagi itu masih ada embun. Pasti teman-teman pernah merasakan ketika kita ngecat itu catnya itu berembun. Nah, dalam aplikasi itu 3 berbanding 1. Waktu pagi itu ketika dipakai thinner 3 berbanding 1, itu ketika diaplikasikan itu sangat encer. Jadi saya kurangin dengan feeling saya. Nah, ketika sudah jam 10 sampai jam 12 itu dengan suhu ruangan, karena dalam pengecatan itu suhu ruangan sangat berpengaruh sahabat. Jadi ketika jam 10 sampai jam 12 itu thinner saya tambahin dengan feeling saya. Nah, ketika jam 1 sampai jam 3 pun masih saya tambahin. Tetapi dengan beriringnya waktu sampai sore itu normal dalam pengadukan 3 berbanding 1. Nah, setelah saya memberi pengalaman ini, artinya dalam pengadukan cat dan thinner itu tidak harus diukur dengan pengukur garis atau ditimbang secara pas 2 berbanding 1 atau 3 berbanding 1 atau 2 berbanding 1. Karena pengukuran pun di dalam pabrik atau dimanapun itu juga memakai feeling sahabat, memakai viscosity cup atau tabung pengukur viskositas itu sendiri atau kental encer
encernya cat itu. Jadi vikositas itu kental encernya cat itu. Supaya kita lebih paham, kita menggambarkan seperti itu. Dan vikositas cup itu pada umumnya di bengkel-bengkel tidak digunakan sahabat, karena yang harganya cukup mahal tetapi fungsinya tidak terlalu berefek besar. Nah, saya akan menggambarkan atau menerangkan dari produk yang sudah pernah saya pelajari, bahwa pencampuran thinner dan cat yang tepat adalah kesuksesan tukang cat itu sendiri. Jadi nanti saya akan teruskan setelah saya melakukan clear coat sahabat. Oke sahabat APR, selain sahabat APR melihat proses pengecetan yang saya aplikasikan, juga sahabat APR mendapatkan tips dan cara pengecetan atau trik-trik yang saya aplikasikan. Jadi di sini teman-teman tidak hanya menonton tapi juga mendapatkan pengalaman yang saya berikan. Oke sahabat, sekarang saya lanjutkan lagi. Jadi di dalam pengoplosan atau bikin cat di toko-toko teman terdekat itu biasanya ngasih perbandingan cat dan thinner itu misalkan 1:1. Ketika kita aduk itu pasti masih kental sahabat. Karena apa sahabat? Karena seandainya produk atau pabrik memberikan perbandingan 1:1 tapi sudah encer dan teman-teman beli catnya 1/4 atau 0,25, ketika kita aduk ternyata encer dengan perbandingan 1:1 tadi, kita untuk menambahin cat lagi supaya kental kita susah sahabat. Jadi tujuannya pabrik membuat perbandingan 1:1 misalkan tapi masih kental, itu tujuannya ketika kita aduk kental, masih kental, kita bisa menambahkan thinner lagi. Karena kalau kita mengaduk per thinner dan cat itu sesuai anjuran pabrik ternyata sudah encer dan kita beli cat itu hanya 1/4. Kita untuk menambahin cat lagi kita bingung sahabat. Jadi tujuannya itu. Jadi kesimpulannya adalah pengadukan atau pencampuran thinner dan cat itu adalah feeling yang tepat. Jadi bukan harus ditimbang 1:1. Ketika kita timbang atau kita ukur dan kita mengikuti sesuai dengan produk itu pasti akan kental sahabat, pasti akan kental. Jadi satu-satunya cara kita harus memakai feeling yang tepat. Nah, jika kita semprotkan itu misalkan encer itu pasti akan meleleh, dan jika terlalu kental kita semprotkan pasti akan membentuk kulit jeruk. Jadi kulit jeruk itu sebenarnya adalah penyakitnya cat. Jadi clear coat yang kulit jeruk itu identik terlalu kental dan anginnya terlalu kecil. Tapi kulit jeruk yang sebenarnya adalah kulit jeruk pada cat dan itu adalah penyakitnya cat. Jadi jika kita ingin mengecat atau kita pengen aplikasi cat supaya tidak terjadi kulit jeruk atau kulit badak, yang pertama kita lakukan adalah bertanya atau melihat kode atau perbandingan cat dan thinner pada kaleng. Jika 1:1, jika kita ragu kita tetap mencampur thinner dan cat 1:1, kita aduk dan kita angkat stiknya atau penggarisnya. Ketika sudah menetes terlalu cepat itu pastinya sudah encer sahabat. Dan ketika kita aplikasikan ternyata meleleh atau pecah-pecah itu berarti kita kurang kental. Setelah pas dalam pengadukan, yang pertama untuk base coat, yang terakhir kita tambahin lagi untuk drop coat sekitar
20-50% untuk mendapatkan hasil yang lebih halus dan menyamakan partikel pada cat itu sendiri, khususnya untuk warna-warna metalik. Tetapi jika teman-teman dari base coat dan drop coat tidak ingin menambahkan thinner lagi, itu bisa, tetapi aplikasinya memang itu disarankan di dalam open. Karena kalau di luar open pastinya pengeringannya agak lama, jadi prosesnya pun juga akan lama. Itu saja sahabat yang saya sampaikan. Jadi intinya dalam pengadukan cat dan thinner itu tidak bisa diukur dengan penggaris atau ditimbang. Jadi yang tepat adalah feeling kita yang menentukan. Jadi kalau kita sudah terbiasa, itu pasti kita akan bisa mendapatkan feeling yang tepat. Nah, itu saja sahabat yang bisa saya sampaikan. Semoga video saya bermanfaat buat teman-teman. Jika ada salah kata, teori dan aplikasi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.